Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Sebelum banyak media mengabarkan telah disahkannya Undang-Undang MD3 oleh DPR yang membatasi kritik bahkan membunuh nalar kritis rakyat, seorang wartawan terancam akan kritik yang ia tuliskan pada media sosialnya. Ia dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Lantas, bukankah benar terjadi bahwa penguasa kita sampai hari ini masih juga tak tahan kritik? Rasa-rasanya ketika bicara soal demokrasi, mereka yang hari ini duduk di kursi empuk di gedung yang super mewah dengan berbagai macam fasilitasnya, hingga disebutnya mereka sebagai wakil rakyat, masih saja cerita lama dengan wajah yang berbeda, penuh kebohongan. Wujud nyata dari sikap mencintai tanah air sendiri adalah dengan melontarkan kritik entah dari medium apapun. Kritik adalah sebuah kaca untuk merefleksikan diri atas sesuatu yang sedang bergulir dengan harapan ada sebuah perbaikan untuk memenuhi cita-cita kehidupan yang lebih sejahtera. Nasionalisme dan kesejahteraan adalah dua picing mata yang saling berhubungan. Ketika salah satu terpejam, terkadang yang lain berkedip atau membelalak tajam. Kadang pula keduanya serempak berkedip atau terpejam. Dalam konteks Indonesia, keduanya lebih banyak berbenturan. Dalam pola kepemimpinan 6 presiden di negeri ini, keseimbangan antara nasionalisme dan kesejahteraan mengalami pasang surut. Di era Bung Karno, nasionalisme menjadi harga mati yang harus dijunjung tinggi, meski harus menanggung banyak korban, termasuk kesejahteraan. Era Soeharto menempatkan kesejahteraan sebagai prioritas pembangunan yang membabi buta. Makna nasionalisme terdistorsi sebagai simbol patriotisme semu demi melanggengkan tiran. Pasca ambruknya rezim Orde Baru, komposisi keduanya malah tidak jelas. Gus Dur mencoba mendamaikan keduanya agar berimbang, tapi ia terlalu nyeleneh. Nasionalisme dan kesejahteraan menjadi nampak personal, kalau tak disebut kontroversial, sehingga membingungkan banyak orang. Ia menjadi pemimpin yang terasing hingga intrik politik memaksanya turun di tengah jalan. Megawati lain lagi. Berbekal semangat juang sang ayah sebagai nasionalis sejati, ia berupaya menghidupkan idealisme dan pikiran-pikiran besar Bung Karno. Melalui partai berlabel Wong Cilik, pekik nasionalisme digaungkan dengan penuh hikmat dan gegap gempita. Hasilnya, ternyata nasionalisme ala Megawati hanya terbatas pada teriak merdeka. Selebihnya, semasa ia berkuasa, banyak sumber kekayaan dan kebanggaan nasional justru dilego dan berpindah ke negeri orang. Semangat menyejahterakan Wong Cilik pun ibarat pepesan gosong. Wong Cilik tetap kerdil secara ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bagaimana dengan SBY? Sepanjang 5 tahun pemerintahannya, Indonesia sebenarnya tak banyak berubah. Nasionalisme dan kesejahteraan masih berada dalam wilayah yang gamang. Bedanya, ia lihai memoles citra, menarik hati 61,9% rakyat untuk bilang lanjutkan. Sehingga mereka lupa hal-hal yang belum beres dalam nasionalisme dan kesejahteraan. Nasionalisme dan kesejahteraan, atau tegasnya ekonomi, adalah senyawa dalam membangun sebuah bangsa sejati. Orang tak mungkin dipaksa mengerek bendera dengan perut lapar. Sebaliknya,
Sungguh nista menjual bendera bangsanya demi urusan perut belaka.